pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, para wajib pajak yang telah bergabung dalam IG Live pada pagi hari ini. Selamat datang dalam kegiatan edukasi perpajakan pada pagi hari ini, Senin 30 September 2024, yang akan membahas keunggulan Cortex Administration System atau yang kita kenal dengan CITAS. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Intan Yanigrum selaku asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, dan rekan saya Ariko Potranto selaku penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Baik, apa kabar para wajib pajak? Di sini kita akan membahas sedikit ya seputar Cortex Administration System atau yang kita kenal dengan CITAS. Namun di sini kita akan lebih spesifik membahas apa sih keunggulan dari CITAS itu sendiri. Sebelumnya saya akan menyapa saya ya. Selamat pagi Bapak Ariko. Selamat pagi Kak Intan, selamat pagi kawan pajak. Baik, mungkin sepatah dua patah kata dulu nih Kak Ariko tentang apa itu CITAS. Baik, begini kawan pajak. Pada bulan Oktober ini ya, nanti di bulan Oktober ini kita sudah sampai pada edukasi tahap 2 Kak Intan. Jadi kemarin tahap pertama kita sudah mengundang kurang lebih 200 wajib pajak terpilih ya, untuk pertama kali merasakan bagaimana sih sistem Cortex ini. Nah, di tahap kedua ini pada bulan Oktober ini kita akan mengadakan kelas pajak. Kelas pajak dengan tentunya harus mendaftar dahulu Kak Intan. Mendaftar dahulu, nanti setiap minggunya ada satu kali pertemuan dengan kurang lebih pendaftarannya 20 wajib pajak ya, 20 wajib pajak dengan pendaftaran tentunya, dan nanti waktunya itu setengah hari. Nah, jadi untuk edukasi kedua ini mungkin dari kawan-kawan pajak banyak yang belum tahu nih Cortex itu apa gitu. Makanya kami akan menerangkan di IG Live kali ini. Jadi Cortex adalah desain baru ya, proyek redesign dan reengineering sistem bisnis administrasi perpajakan ya, melalui pembangunan sistem informasi berbasis komersial off the shelf, lalu ada pembenahan basis data perpajakan agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Pastinya untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Jadi nantinya akan banyak sekali kemudahan ya dari sisi wajib pajak dan dari sisi petugas pajaknya. Ya. Nanti akan banyak sekali penggabungan aplikasi yang tadinya berbagai macam aplikasi di pajak ini. Kak Intan tentunya tahu seperti SPT masa PPN itu ada 3. Ya. Untuk pembuatan fakturnya memakai desktop e-faktur, lalu permintaan masari faktur pajak memakai web e-nova, lalu pelaporannya sendiri memakai web e-faktur. Maka nanti akan digabungkan menjadi satu web. Oke, agak lebih simpel ya Kak ya intinya. Jadi ini adalah proyek redesign atau reengineering dari proses bisnis administrasi perpajakan yang sudah ada saat ini. Jadi lebih dipersimpel gitu ya Kak ya, lebih dipraktiskan gitu ya. Oke. Nah ini dari sistem administrasi perpajakan ini apa aja sih Kak yang diperbarui gitu? Banyak sekali Kak. Jadi kalau pajak nanti di sistem perpajakan yang dulunya kan belum mencakup semua proses bisnis ya. Nanti akan ada peningkatan di yang sistem lama kita banyaknya beban akses ya. Nanti akan ada peningkatan dari sistem pengelolaan data juga. Lalu adanya perkembangan dunia digital terkini ya, seperti misalnya ini untuk pembuatan faktur pajak yang dulunya harus menginstal di komputer masing-masing ya. Kan selama ini terjadi berbagai masalah nih. Ya, di laptop satu ada masalah A, di laptop 2 ada masalah B. Nantinya akan digabung semuanya memakai web. Jadi lebih simpel gitu ya Kak ya? Jadi bisa menggunakan sistem operasi apa saja. Dan dimungkinkan bisa melihat dashboardnya menggunakan HP seperti itu. Jadi kan Kakak menyinggung tentang belum mencakup semua proses bisnis. Nah, proses bisnis itu ada apa aja sih Kak? Ada berapa gitu? Kurang lebih ada 21 proses bisnis nantinya. Namun yang akan terdampak langsung kepada wajib pajak ada 5 proses bisnis nantinya. 1 registrasi yaitu pendaftaran, kedua pembayaran, ketiga pelaporan tentunya, ketiga layanan dan edukasi, dan keempat kami perkenalkan istilah TAM ya, Taxpayer Account Management. Ya. Jadi seperti itu. Nantinya 5 proses bisnis ini akan sangat berpengaruh kepada wajib pajak.
Berarti nanti tercakup di dalam satu aplikasi gitu ya? Iya, nanti namanya Taxpayer Portal. Oke, saat ini portal wajib pajak gitu ya rekan-rekan ya. Oke, nah dari perubahan tadi kan kita menyinggung di sini untuk temanya keunggulan dari Citas itu sendiri. Jadi pengen tahu nih Kak, keunggulan dari tadi salah satunya proses bisnis registrasi. Iya. Nah itu apa aja Kak keunggulannya? Jadi banyak sekali keunggulannya ya. Salah satunya tempat dan saluran pendaftaran di Tubi nantinya ya dapat dilakukan di unit dimanapun berada. Bisa melalui pos, bisa melalui saluran digital dan kering pajak. Serta diperluas melalui OSSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, lalu PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Seperti itu. Lalu untuk validasi data nantinya ya melalui instansi pemilik data single source of truth seperti Dukcapil. Seperti itu. Lalu untuk jumlah digit NPWP kita menggunakan NIK ya, basisnya 16 digit. Tidak terbatas pada saat ini kan 15 digit. 15 digit ya masih. Ya, lalu untuk identitas wajib pajak orang pribadi nantinya berbasis NIK ya dan digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan kemudahan pertukaran data, misalnya oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu ada lagi profil wajib pajak nantinya di aplikasi Cortex nanti memuat daftar unit keluarga. Kami perkenalkan Family Tax Unit. FTU itu ya? Ya, Family Tax Unit. Seperti itu. Jadi nanti untuk pertama kali datanya diambil dari DJP online. Nah setelah DJP online ada nanti bisa menambah sendiri di unit di wajib pajak masing-masing. Aplikasinya ya, Di portal tadi. Lalu ada lagi kami perkenalkan untuk tempat kegiatan usaha. Ini adalah identitas wajib pajak cabang. Diberikan nomor ID seperti itu. Jadi melekat pada satu NPWP pusat. Seperti itu. Pusat ya Kak ya? Ya, kami perkenalkan istilah TKU tempat kegiatan usaha. Lalu ada lagi untuk pengukuhan PKP nantinya langsung terintegrasi akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN. Jadi yang seperti saya jelaskan nanti semuanya di satu web, ya. Dan tidak ada lagi istilahnya meminta nomor seri faktur pajak. Nanti akan tergenerate secara otomatis. Ya, jadi sangat dimudahkan sekali dari pembuatan bukti potong sampai ke pelaporan ya. Dan itu nanti kan semua wajib pajak sudah menggunakan Cortex ini jadi real time Kak. Jadi PM pajak keluar dan pajak masukannya bisa secara real time. Seperti itu. Banyak ya Kak ya? Ada lagi mungkin Kak? Banyak lagi ya. Oh ada lagi. Masih ada waktu ya. Misalnya ada geotagging ya. Jadi nanti akan terintegrasi dengan proses pendaftaran diterapkan pada setiap alamat ya. Jadi nanti akan ada geotagging pada saat pendaftaran. Jadi dia alamatnya di mana, di situ ada geotagging di situ. Lalu adanya layanan akses digital nantinya. Akses digital dan sertifikat elektronik terintegrasi dengan akun wajib pajak dan divalidasi hanya sekali, didukung oleh face recognition. Nantinya untuk sertifikat digital tidak ada lagi badan ya. Ya, sertifikat digital itu secara orang pribadi. Ya, tidak ada lagi istilahnya sertifikat digital badan. Seperti itu. Lalu adanya informasi bagi wajib pajak baru akan dikirim starter pack ya. Maksudnya hak dan kewajibannya apa? Seperti itu. Akan dijelaskan. Lalu ada multiple field di sini ya. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU. Jadi ada KLU utama dan ada KLU tambahan. Misalnya dia ada pekerjaan apa ya? Bisnis lainnya. Misalnya seperti ini. Bisnis utama saya jual beli mobil bekas. Namun ada bisnis tambahan. Penjualan motor bekas itu kan KL-nya beda. Ya, memang sekarang bisa ditambah aja 2 KLU seperti itu. Nah, lalu ada layanan mandiri Kak, ini menarik Kak. Wajib pajak dapat menyetak sendiri dokumen perpajakan dari portal wajib pajak. Perubahan data ya nanti dapat dilakukan secara mandiri. Jadi nanti istilahnya tidak perlu lagi kantor pajak seperti itu. Sangat banyak ya kawan pajak di sini untuk keunggulan dari proses bisnis registrasi sendiri di dalam Citas ya. Tadi baru registrasi. Itu ada 12 nih. Ada 12. Banyak sekali. Tapi itu benar-benar sangat menguntungkan ya kawan pajak nanti ke depannya. Jadi tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor pajak lagi, antri lagi, harus jauh-jauh ya ke lokasinya. Belum tentu kan lokasinya dekat dengan kantor pajak gitu ya kawan pajak. Baik, di sini tadi ada 5 ya Kak ya untuk proses bisnis. Nah untuk proses bisnis selanjutnya
mau nanya terkait perubahan dan keunggulan dari proses bisnis pembayaran. Oke. Nah, itu apa? Oke, sebelumnya tadi kan Kak Intan bicara mengenai jauh dari kantor pajak ya. Nanti pada saat Cortex berlangsung nanti tidak ada istilahnya lagi KPP NPWPA di KPPA gitu kan. Kita borderless Kak. Oke. Kita semuanya borderless. Jadi wajib pajak boleh mengajukan pelayanan di KPP terdekat. Di mana saja di KPP terdekat seperti itu. Baik, untuk tadi keunggulan proses bisnis pembayaran ya. Iya. Saya rangkum aja kira-kira ada 4. Jadi satu, pembuatan kode billing. Ya. Satu kode billing dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis masa ketetapan pajak ya. Seperti itu. Tersedia juga daftar tagihan yang belum dibayar serta daftar kode billing yang belum atau sudah dibuat dan belum dibayar. Jadi nantinya akan dipermudah. Misalnya nanti untuk pembayaran STP ya. Nanti STP itu akan terkirim secara otomatis di Cortex kan. Jadi selama ini kan wajib pajak banyak nih, misalnya saya belum dapat STP-nya gitu kan, nanti akan terkirim secara otomatis di Cortex ya. Lalu untuk pembayaran kode billingnya lebih mudah lagi, nanti tinggal dicentang aja. Jadi wajib pajak ingin membayar STP yang mana, tinggal dicentang lagi. Kalau sekarang kan harus tahu ininya nih, nomor STP-nya, mengetik manual seperti itu kan, nanti tinggal dicentang aja. Ingin membuat kode billing atas STP yang mana seperti itu. Lalu untuk pembayarannya nanti akan ada kanal pembayaran dalam wajib pajak ya. Lalu ada yang menarik lagi, ada istilahnya deposit pajak artinya. Jadi deposit pajak nanti wajib pajak dapat menyimpan dahulu ya uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar pajak. Seperti itu. Nanti ada tabungannya dulu gitu ya. Istilahnya tabungan seperti di komersial gitu ya. Di commerce. Jadi kan ada istilahnya semacam Gojek, iya, GoPay gitu ya Kak. Betul. Nanti akan dijelaskan pada saat kelas pajak tentunya seperti itu. Lalu ada lagi proses penyesuaian. Jadi untuk pengajuan permohonan dan penyelesaian dilakukan secara sistem pada portal wajib pajak dan proses penyelesaian berdasarkan tingkat risiko wajib pajak. Jadi kita perkenalkan adanya mitigasi risiko wajib pajak. Jadi wajib pajak yang nantinya dia masuk ke daftar low risk akan sangat dimudahkan, bahkan kemungkinan tidak melalui petugas pajak, jadi semuanya melalui sistem, bukan petugas sistem. Jadi tidak melalui petugas pajak. Jadi kalau misalnya dia masuk kriteria low risk, semuanya melalui sistem Kak, jadi lebih cepat. Nah, untuk wajib pajak yang high risk ya, istilahnya ada high risk, nanti harus melalui petugas pajak terlebih dahulu. Ada penelitian dan sepertinya begitu. Oke, sangat memudahkan ya bagi wajib pajak yang low risk tadi ya kategorinya ya. Lalu kurang satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ya, mengenai integrasi data pembayaran. Nantinya kita akan ada validasi sistem DJP dengan sistem DJP seperti itu. Oke, dari proses bisnis pembayaran tadi sudah cukup jelas ya kawan pajak, sangat-sangat dimudahkan untuk terkait pembayarannya. Di situ ada deposit pajak, jadi wajib pajak nanti tidak akan terlambat dan tidak akan bingung. Tadi contohnya sudah disampaikan terkait STP, misalkan ada STP, nanti wajib pajak tinggal checklist aja gitu ya Kak ya, mau yang mana yang dibayarkan terlebih dahulu. Oke, proses bisnis ketiga yaitu pengelolaan SPT. Nah, ini kita akan bahas apa aja perubahan dan keunggulannya. Baik, kawan pajak ya, nantinya pada saat kelas pajak untuk tahap kedua ini kami akan menekankan, akan lebih fokus mengenai proses bisnis pengelolaan SPT ini. Jadi nanti kalau saat kawan pajak datang ya untuk kelas pajak, kami akan lebih fokusnya ke sini ya kawan pajak. Jadi nanti ada banyak sekali perubahan proses bisnis pengelolaan SPT ya. Secara umum adanya integrasi dengan pembayaran, termasuk persiapan nantinya e-bukot, e-faktur ya, e-statement dengan fitur validasi data. Untuk SPT tahunan, nah ini info terakhir ya kan. Untuk SPT tahunan nanti yang akan dilaporkan pada tahun 2025 yaitu SPT tahunan tahun 2024 masih menggunakan yang lama. Filing dan e-form. Masih menggunakan e-form, nggak ada lagi filing. Masih menggunakan e-form. Jadi kawan pajak masih punya spare waktu 1 tahun untuk belajar pembuatan SPT tahunan menggunakan Cortex. Jadi info terakhirnya seperti itu. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir nih, karena kan bentar lagi udah waktunya pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Nah, jadi info terakhirnya untuk SPT tahunan orang pribadi dan badan masih menggunakan e-form. Namun ya untuk SPT masanya, pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak
langsung nanti pada saat Cortex berjalan langsung menggunakan Cortex. Cortex ya, langsung di dalam Seperti aplikasi. itu. Nantinya untuk SPD tahunan ini akan banyak sekali perubahan. Misalnya untuk SPD tahunan orang pribadi yang selama ini kita kenal ada 3 ya. Yang 1770 S dan SS nanti akan cuma ada 1 formulir. Seperti itu. Jadi seperti itu akan banyak perubahan. Termasuk untuk SPD tahunan badannya nanti akan diperkenalkan untuk unggah impor datanya menggunakan XML. Ya, kan selama ini menggunakan PDF. Betul. Seperti itu. Lalu untuk SPT masa 21 dan verifikasi ya. Gimana nih, Kak? Nantinya akan dilakukan oleh pusat, PP pusatnya. Penomoran bukti potong dan penghitungan PPh 21 ter secara otomatis. Penghitungan PPh 25 untuk wajib pajak masuk bursa, BUMN, BUMD dan lembaga jasa keuangan itu ada perhitungannya secara otomatis kan seperti itu. Lalu ini yang menarik nih, SPT masa PPN. Jadinya aplikasi e-faktur nantinya akan terintegrasi dan penomorannya secara otomatis. Jadi seperti ya, nomor seri faktur pajaknya tergenerate secara otomatis, tidak perlu meminta lagi, sangat dimudahkan. Lalu adanya auto create SPT masa PPN. Ya. Jadi nantinya wajib pajak itu tinggal membuat bukti potong. Nanti setelah bukti potongnya terbuat, dia akan langsung masuk ke SPT masa PPN-nya. Jadi SPT masa PPN-nya akan selalu tergenerate kalau ada bukti potong terbaru seperti itu, faktur terbaru. Tersedianya histori, saldo, kompensasi lebih bayar dan simplifikasi permohonan lebih bayar. Tentunya akan ada banyak sekali perubahan proses bisnis yang sedang diajukan untuk SPT masa PPN nanti. Mungkin ada bocoran sedikit ya, mungkin nanti bocorannya ya, nanti untuk SPT masa PPN PM-nya itu berlakunya 1 bulan, yang tadinya dari 3 bulan. Karena maksudnya dari saat implementasi Cortex ini semuanya sudah real time, Kak. Jadi tidak perlu lagi harus 3 bulan seperti itu, karena pada saat faktur terbuat nanti secara otomatis semuanya akan tergenerate seperti itu secara ya. Mungkin ada satu lagi nih Kak yang membahas terkait SPOP PBB. Oh iya, untuk yang PBB nanti SPOP-nya auto create juga. Ya, auto create berdasarkan subsektornya. Jadi ada populated dari isian tahun sebelumnya, tinggal narik data seperti itu. Oke, kita ke proses bisnis keempat yaitu tadi TAM ya. Itu lebih seru nih Kak. Apa aja perubahan dan keunggulannya nih? Jadi kayak kamu kan udah perkenalkan ya tadi TAM ya. Jadi nantinya adanya keunggulannya salah satu adalah pengelolaan sumber data, accounting rule dan bagian akun dan referensiasi terkait RAS. Apa itu Kak RAS? RAS itu adalah database revenue accounting system. Nanti akan terintegrasi dengan CITAS. Interkoneksi data referensi bagian akun dengan sistem DJPB. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tarif bunga dan kurs dengan BKF nantinya ya. Lalu adanya kurs dengan BI nanti akan sinkron otomatis dengan kurs di Bank Indonesia ya. Lalu adanya prosedur perjurnaan dan report ya. Transaksi terjurnal otomatis saat dokumen sumber diterbitkan real time. Menyediakan laporan terkait tren penerimaan piutang dan utang dalam 5 tahun terakhir ya. Seperti itu. Lalu adanya pengumpulan data, informasi profil, hak dan kewajiban wajib pajak. Nantinya terpusat di CITAS dan bersumber dalam CITAS ya. Dari proses bisnis terkait serta pemutahiran data dan informasi yang berasal dari database CITAS yang berlangsung secara real time seperti itu. Berarti kalau misalkan ada perubahan data nih Kak, berarti wajib pajak bisa otomatis merubah data di CITAS-nya atau gimana Kak? Ya bisa nanti perubahan profil data seperti itu. Sebenarnya saat ini juga sudah bisa digunakan ya di melalui DJP online, namun masih sangat terbatas di bagian hanya telepon dan email gitu ya yang juga. Saya sekarang menginformasikan Kak, jika nanti Bapak Ibu pastikan ya, karena nanti data yang akan digunakan di Cortex adalah data sumber awalnya itu DJP online Kak. Jadi kalau misalnya ada perubahan data di DJP online segera dirubah. Lalu dipastikan ya email dan HP yang ada di DJP online ya, itu masih bisa diakses. Aktif gitu ya Kak ya? Masih bisa aktif ya, karena nantinya untuk registrasi pertama kali yang digunakan adalah email yang ada di DJP online. Untuk orang pribadi ya, family tax unit nantinya yang akan ditarik sumbernya dari DJP online juga. Jadi semuanya nanti data yang download itu dari DJP online kan?
Jadi kalau misalnya ada perubahan data, ada data yang belum diupdate, segera dilakukan update seperti itu. Oke, segera lakukan update data ya kawan pajak apabila ada memang perubahan-perubahan nih, misalkan alamat emailnya, kemudian nomor HP-nya udah nggak aktif, langsung segera diupdate. Untuk saat ini bisa dilakukan di DJP online ya. Mungkin ada yang lupa loginnya kan, ya kan, lupa login, segera mungkin Kevin-nya juga lupa, ya kan, nanti segera ke KPP terdekat ya, agar mendapatkan login. Oke, kita masuk ke proses bisnis terakhir nih kawan pajak, yaitu proses bisnis layanan dan edukasi. Kita mau dengar nih apa aja perubahan dan keunggulannya, Kak. Baik, nanti untuk proses bisnis layanan dan edukasi kami perkenalkan adanya layanan edukasi kan. Jadi adanya reservasi kelas pajak, ya, permohonan edukasi, dan ada juga permintaan materi edukasi. Nanti semuanya akan tersedia di Citas. Jadi istilahnya wajib pajak bisa meminta kelas pajak, gitu. Misalnya nanti mengenai SPT PPh 21 atau mengenai SPT tahunan, nantinya bisa meminta kelas pajak di situ. Lalu ada pendaftaran nggak? Misalnya dari KPPA ini sudah mengadakan kelas pajak pada hari A, nanti akan ada pendaftarannya. Di aplikasi Citas tadi ya kawan pajak. Iya, nanti semuanya jadi satu. Lalu ada lagi layanan interaktif ya, melalui komunikasi wajib pajak dengan DJP, meliputi informasi perpajakan, pengaduan, lalu ada saran. Saran ke kantor pajak, mungkin ada berbagi apanya gitu ya. Ada lagi apresiasi. Apresiasi kepada petugas pajak, misalnya merasa terbantu dengan helpdesk atau dengan pelayanan PPT, nanti bisa apresiasi, dan tentunya nanti ada pengaduan juga. Ada pengaduan juga kawan pajak bisa diadukan di aplikasi Citas tersebut. Lalu yang ketiga ini layanan administratif, ya, menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi perpajakan, menerima produk layanan administrasi, diajukan melalui 3C. Apa itu, Pak? 3C itu klik, call, counter. Klik, call, counter. Ya. Jadi ada counternya, masih tetap diperbolehkan ya. ke kantor pajak. Nah, kita udah bahas semua terkait perubahan dan keunggulan dari 5 proses bisnis yang ada di Cortex Administration System atau Citas. Nah, dari kelima proses bisnis tersebut nanti akan mulai bisa kita akses semuanya ketika Cortex running gitu ya Kak ya? Kapan tuh Kak? Menunggu aturan ya. Jadi kawan pajak tunggu ya, jangan lupa juga ikuti edukasi perpajakan terkait Citas. Sekarang udah masuk ke tahap 2. Oh iya. Jadi sekalian ya, pada tahap kedua ini kawan pajak sudah ada simulator Cortex. Jadi kawan pajak yang sudah nggak sabar nih ya, sudah penasaran hari ini saat ini pengen mencoba langsung bisa nggak? Udah bisa, gimana ya. tuh Kak caranya? Kawan pajak silakan login di DJP online ya, baik menggunakan NPWP badan maupun NPWP orang pribadi. Login dahulu, nanti di informasi di sebelah kanan ada pendaftaran simulator atau simulasi Citas, simulasi Cortex. Silakan kawan pajak untuk segera mendaftarkan ya, karena nanti kalau misalnya sudah banyak yang mengajukan pendaftaran akan lama Kak. Iya, karena batas pemberian loginnya itu 3 hari. 3 hari, jadi harus cepet-cepetan nih kawan pajak. Ya, mumpung pagi ini saya mencoba mendaftar hanya 5 menit. 5 menit langsung mendapatkan loginnya. Jadi nanti loginnya akan masuk ke email yang terdaftar di DJP online. Jadi nanti loginnya itu usernya menggunakan nih kalau orang pribadi. Jadi kawan pajak sudah bisa menggunakan simulator Cortex tadi, bisa daftar dulu ya Kak ya di DJP online. Nanti untuk kelas pajaknya kita akan infokan di IG ya nanti ya. Di media sosial Pajak Tanah Abang 3 ya. Jadi jangan lupa follow dan pantengin terus media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Iya. Ini untuk infonya Kak, jadi untuk yang edukasi kedua akan dimulai bulan Oktober sampai bulan Desember. Oh, masih lama ya Kak ya? Jadi Oktober sampai Desember nanti kita akan buka kelas pajak setiap minggu 1 kali untuk 20 wajib pajak. Ya, itu nanti harus reservasi juga ya Kak? Reservasi dahulu. Jadi jangan lupa pantengin ya kawan pajak, pantengin terus kalau mau ikut kelas pajaknya gitu Kak ya. Hanya untuk 20 wajib pajak tercepat yang daftar dulu ya tiap minggunya. Oke, terakhir nih Kak dari
IG Live kita pagi hari ini. Apa sih Kak pesan-pesan untuk para wajib pajak terkait Citas ini gitu? Ya, seperti tadi Kak, jadi dipastikan dahulu wajib pajak sudah bisa login dulu ke DJP Online yang pertama. Yang kedua, dipastikan nih emailnya masih bisa diakses. Oke. Nah, seperti itu. Dan Pastikan email dan nomor HP ya tadi ya. kalau untuk NIK 16 digit, NIK 16 digit saya kira sudah semua ya, pemadanan semua ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa pemadanan juga kan Pak Ya. harus sudah terintegrasi pemadanan NIK dan NPWP-nya. Benar, jadi karena konteks nanti menggunakan NIK ini. Oke. Saya kira itu aja. Jadi sambil Bapak Ibu silahkan mendaftar untuk simulasi Cortex di DJP Online, dan jika ingin mengikuti kelas pajak tinggal menunggu di IG kami. Oke. Pendaftarannya. Oke, untuk sesi edukasi udah kita informasikan semua ya kan, pajak penyampaiannya sangat lengkap dan luar biasa. Mungkin kita bisa masuk ke kolom chat dulu nih Kak terkait dialog interaktif. Kita mau kasih kesempatan nih buat peserta pajak yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kita buka dulu ya Kak ya. Sambil menunggu ya. Jadi nanti kawan pajak untuk kelas pajak nantinya akan ada paparan materi yang kami berikan mengenai penjelasan umum dan update data Cortex. Lalu nanti ada hands-on-nya. Hands-on-nya itu kita langsung praktek. Ya, nanti ada yang dipraktekkan nanti adalah materi deposit pajak yang pertama, lalu pembuatan faktur pajak yang kedua, lalu pembuatan bukti potong SPT ya, lalu pembuatan SPT masa PPN dan SPT masa unifikasi. Jadi itu yang nanti kita fokuskan pada saat kelas pajak seperti itu. Di sini aku bacakan dulu ya Kak ya, di kolom komentar ada penanya dengan Ibu Dede Nur J _ di sini nanya terkait untuk penyetoran dan pelaporan SPT-nya berarti menggunakan NPWP pusat. Mungkin terkait proses bisnis tadi Pak, pembayaran. Benar, nanti akan menggunakan pusat. Nanti untuk lebih jelasnya Bu ya, kan ada perubahan proses bisnis tentunya akan ada aturan yang berlaku. Aturannya itu masih digodok ya, aturannya masih digodok dan masih belum ditetapkan. Jadi kita akan menunggu aturannya baru bisa bercerita nih. Takutnya pada saat kita cerita nanti aturannya B. Jadi kita menunggu aturannya. Namun kedepannya kemungkinan seperti itu. Tapi kita tetap menunggu aturannya. Ya nanti seperti itu. Oke, ada pertanyaan lanjut dari masih dari Ibu Dede Nur J _ di sini untuk pembuatan bukti potong, faktur pajak bahkan SPT badan, login-nya itu pakai user badan atau PIC. Oke, nanti akan kita perkenalkan impersonating. Bapak dan Ibu. Jadi impersonating ini adalah orang ya yang diwakilkan atau sebagai kuasa ya. Bisa dia itu pegawai, bisa dia misalnya dari konten ya seperti itu. Nanti dialah yang akan memproses semua kewajiban perpajakan dan tentunya diberi hak oleh badannya, diberi hak. Jadi semuanya prosesnya menggunakan impersonating Bapak dan Ibu seperti itu. Oke. Ya. Oke, cukup jelas ya Ibu Dede Nurjana, Ibu Dede Nur J _ Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh reaction atau kolom chat, isikan di kolom chat lagi Ibu. Kemudian di sini ada dari Ade _Irma _Suryani _76. Gambarnya ditampilin dong, jadi bisa lihat sketsa Cortex. Nanti untuk gambarnya kita akan ada lagi kelas Zoom dan tentunya ada kelas pajak. Kelas pajak tadi ya Bapak. Nah, untuk Zoomnya mungkin nanti kita akan ini praktek untuk yang simulasi Cortex nanti lebih jelas. Ini karena ini IG jadi terbatas. Ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti silahkan langsung daftar kelas pajak yang tadi sudah kami infokan. Akan dimulai di awal Oktober ini ya Kak ya, sampai akhir Desember. Setiap minggunya, seminggu sekali ya Kak. Oke, hanya untuk 20 wajib pajak yang sudah mendaftar di awal. Nanti di situ kita akan mungkin ada simulatornya juga ya Kak ya. Terutama tadi yang impersonating, mungkin banyak yang masih bertanya ya. Jadi nanti dari wajib pajak badan ya akan mendaftarkan usernya ya yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti kewajiban perpajakannya semuanya menggunakan login orang pribadi. Ya, nanti inilah yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan impersonating.
Jadi wajib pajak orang pribadi nantinya akan menggunakan ada dua nanti bisa di menu impersonating dia sebagai orang pribadi. Simulasinya Bapak Ibu bisa join langsung Di DJP online. online. DJP login dahulu menggunakan NPWP badan atau orang pribadi. Nanti setelah login di tab informasi di sebelah kanan ada gambar besar di situ. Pendaftaran simulasi Cortex. Silahkan dibuka Bapak dan Ibu. Iya. Oke, di sini satu lagi pertanyaan dari Embun Maharani, apakah ada persyaratan untuk daftar kelas pajak? Ya nanti karena tadi ada yang bertanya kita jawab sekalian. Kita fokuskan dulu untuk wajib pajak KPR 3. Jakarta Tanah Abang 3 Bapak Ibu. Oke, sudah semua pertanyaannya kami jawab. Oke. Sebelum acara ini kita akhiri, saya sampaikan kembali, tentunya ke depan akan ada banyak perubahan, akan ada banyak tantangan dan rintangan. Jadi kami berharap wajib pajak terus aktif dalam mengupdate peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Kemudian juga silakan menyampaikan feedback ke kantor kami agar kedepannya dapat memberikan improvement yang lebih baik dalam segala upaya hal terkait perpajakan agar dapat lebih nyaman dan lebih mudah bagi kita semua. Akhir kata, mari pastikan diri para wajib pajak untuk terus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang tentunya akan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari masing-masing wajib pajak. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta kelas pajak pada pagi hari ini. Atas nama panitia yang bertugas nih di belakang layar juga. Kami dari tim penyuluh pajak pertama Jakarta Tanah Abang 3 mohon maaf atas penyelenggaraan acara ini jika ada kekurangan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup ya Kak? Kita tutup. Sampai jumpa di kelas pajak ya. Kelas pajak ya Bapak Ibu. Baik, pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi viewernya sampai 43. 43.